Waalaikumsalam, Bu Maya. Bagaimana, ada yang bisa dibantu? Begini Ibu, dalam hal ini itu kan di tugas 3.1 tentang demonstrasi kontekstual yang berhubungan dengan pengambilan keputusan terkait nilai-nilai kebajikan begitu. Kami di sini eh, ingin mewawancarai Ibu terkait itu. Ya, Oke. insya Allah siap, silakan. Oke, mulai dari yang pertanyaan pertama Ibu ya. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika ataukah bujukan moral? Dilema etika itu ketika kita menghadapi dua permasalahan yang sama-sama benar, Oke, akan tetapi berlawanan, berbeda kepentingan. betul sekali. Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, di sini kita akan karena masing-masing memiliki nilai kebenaran benar, maka dari keduanya itu dipertimbangkan mana yang harus dipilih dengan tetap melihat yang manfaatnya lebih bisa maksimal, lebih berpotensi dengan meminimalisir segala kekurangannya. Oke. Kalau bujukan moral ini cenderung lebih mudah karena berdasarkan nilai-nilai kebajikan kita tentunya akan memilih pada pilihan yang benar. Jadi tidak begitu rumit, tidak seperti dilema etika. Begitu Ibu, memang begitu yang saya pelajari juga di pengambilan keputusan. Kalau dilema etika itu memang ada dua kepentingan yang benar, tapi kita ya Bu Harus diajak. menentukan. Gitu. Betul. Terus untuk pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, terus mengandung nilai kebajikan? Ini mungkin bisa diambil dari salah satu yang sudah dilakukan, misal terkait pendidikan guru penggerak. Nah, ini juga topik hangat karena baru saja dibahas di rapat bersama komite, di mana program guru penggerak ini adalah program unggulan pemerintah, dan sebagai kepala sekolah pasti saya harus mendukung sekali program ini agar bisa sukses, bukan hanya karena saya sebagai kepala sekolah, akan tetapi karena saya memahami bahwa guru penggerak ini adalah sangat berpotensi untuk bisa mengembangkan sekolah ke depannya. Namun ada beberapa komplain atau protes baik dari orang tua secara langsung maupun komite, di mana uh, mungkin melalui pesan yang tersampaikan dari anak kepada orang tua bisa saja tidak sesuai dengan fakta atau ada kesalahan dalam penyampaian, yang mana bunyinya menjadi Bapak Ibu guru yang mengikuti program guru penggerak menjadi banyak meninggalkan kelas. Nah, itu pesan yang tersampaikan kepada orang tua. Di sini kedua-duanya penting dan benar bahwa saya sebagai kepala sekolah tentunya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada para guru di sini untuk bisa berkembang, di mana dengan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, kemudian bagaimana dengan komplainan dari orang tua dan uh, pihak komite? Sebenarnya ini bukan dari programnya sendiri. Kalau dari segi program ini sudah sangat bagus, sempurna, tidak merugikan pihak manapun. Akan tetapi memang pada faktanya masih saja ada beberapa kegiatan seperti ruang kolaborasi, komunikasi dengan fasilitator yang itu di luar jangkauan kita, itu masih mengambil jam KBM, sehingga memang kita akui dari calon guru penggerak ini selama menempuh pendidikan tetap ada beberapa kali pertemuan dengan siswa yang akhirnya harus meninggalkan kelas. Nah, ini semua harus tetap berjalan. Pendidikan guru penggerak harus sukses. Guru di SMP Negeri 2 Karangpucung harus bisa mengembangkan diri karena ini adalah kesempatan yang sangat baik. Namun untuk kepentingan pelayanan terhadap siswa juga tidak boleh terabaikan. Sehingga di sini sekolah mengambil keputusan untuk lebih mengoptimalkan guru piket, sehingga memperkecil
memperkecil untuk pengurangan pelayanan terhadap siswa. Memang tidak semaksimal dengan kalau guru mapel tersebut mengajar ketika digantikan dengan guru piket, memang tidak imbang, akan tetapi ini sudah cukup mengurangi untuk kekurangan maksimal seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nggih Bu nggih. Itu tadi sudah jelas sekali penjelasannya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kembali ke permasalahan yang tadi. Untuk permasalahan yang tadi, bagaimana mengatasi jam kosong ketika guru terpaksa harus meninggalkan karena ada rukol tadi, di mana rukol ini tidak bisa kita antisipasi karena kaitannya dengan fasilitator yang di luar jangkauan pihak sekolah. Kalau untuk jam lain, yaitu jam mengerjakan tugas selain rukol, kita bisa antisipasi dengan pembagian jadwal kepada para calon guru penggerak, dibuat jamnya pagi agar tidak meninggalkan kelas. Nah, ini tetap ada yang terjadi, harus meninggalkan kelas karena ada jam rukol. Maka ini harus diantisipasi. Sementara yang paling efektif itu adalah dengan pengoptimalan guru piket, meskipun belum begitu maksimal. Tapi sementara itu yang paling efektif. Dengan guru piket nggih Bu nggih. Terus di sini itu apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya. Ketika saya dihadapkan pada dilema etika, ini melihat tergantung permasalahannya seperti apa. Ketika permasalahan itu dapat diputuskan saat itu juga, maka akan segera diambil keputusan. Namun jika kedua permasalahan tersebut memang membutuhkan pertimbangan lain, maka saya akan menjawab sementara ditunda dulu. Akan dibahas di waktu selanjutnya. Oke. Selanjutnya nggih Bu nggih. Untuk adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam kasus-kasus dilema etika, saya merasa sangat terbantu oleh tim manajemen. Di sini saya dibantu oleh 2 orang wakil kepala sekolah dan setiap urusan, mulai dari urusan akademik, kesiswaan, sarpras maupun humas. Pertanyaan terakhir nih Bu nggih. Iya, siap. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda untuk mengambil keputusan dilema etika sendiri itu apa? Ya, untuk dilema etika di sini, ketika semuanya sama-sama benar, pelajaran yang dapat saya ambil adalah kita harus memprioritaskan kepentingan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dan ini di sekolah, maka kepentingan utama adalah pelayanan terhadap siswa. Seperti itu. Terima kasih sekali Bu untuk wawancara kali ini, dan terkait dengan tadi untuk guru penggerak, terkait saya sendiri sebagai guru penggerak, terima kasih sekali atas masukannya. Dari dilema etika ini memang perlu banyak yang saya pelajari juga untuk jadi pemimpin pembelajaran selanjutnya. Terima Sudah kasih. selesai. Sukses Bu Maya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tuti Maya Suci, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Di sini saya dengan Ibu Titinggi Nggih, leres. dari SMP Muhammadiyah Majenang Nggih. terkait tugas tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, begitu Ibu. Langsung ke pertanyaan yang pertama, Ibu. Boleh, monggo. Pertanyaan yang pertama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Oke. Biasanya kalau saya menemui kasus-kasus tentang dilema etika atau bujukan moral ini, biasanya saya akan mencari akar permasalahannya, yaitu mencari dulu aspek-aspek kasus yang ada
dan situasi kasusnya seperti apa. Apakah ada konflik nilai, misalnya ada saling bertentangan atau tidak, apakah ada keputusan yang sulit untuk dipilih, apakah ada solusi-solusi yang memuaskan, kemudian apakah ada keputusan yang diambil itu memiliki dampak ya bagi yang terlibat dalam kasus itu, juga pertimbangan-pertimbangan etis lainnya yang intinya kita harus juga memperhatikan prinsip-prinsip moral atau bagaimana kepentingan itu bisa memenuhi cara yang adil bagi yang terlibat. Biasanya seperti itu. Saya lihat dulu kasusnya, baru kita mengambil keputusan-keputusan yang tentunya tidak memihak ya, bisa melaksanakan etika dan tentunya tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Seperti itu, Mbak. Nggih. Eh, langsung ke pertanyaan selanjutnya aja nggih Bu nggih. Ya, Ini jika dikaitkan dengan kasus mungkin nggih Bu nggih yang ada di sekolahan Ibu yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Kira-kira contoh salah satu kasusnya ada nggih? Ada apa tidak nggih Bu nggih? ya ada lah kalau di sekolahan, cuman kan besar kecilnya kasus itu berat ringannya kan eh, berbeda-beda ya antara sekolah satu dengan yang lain. Kalau di saya biasanya kok kasus-kasus yang menimpa pada anak-anak yang pada tidak mau sekolah, kemudian pada ingin keluar karena tidak kuat sekolah. Nah, kasus-kasus yang seperti ini yang sering saya tangani karena sudah apa ya namanya dari guru mapel, dari wali kelas, kemudian PP, puncaknya biasanya sok menyerahkan ke saya. Jika anak itu sudah apa ya namanya benar-benar sudah tidak bisa ditangani oleh mereka. Nah, kasus-kasus yang seperti ini biasanya saya turun langsung supaya anak ini terselamatkan dari kasus pindah atau tidak mau sekolahnya. Biasanya saya panggil anak dan orang tua untuk ke sekolah, kita tanya ada problem apa, masalah apa, apakah masalahnya bisa dibicarakan tidak, kemudian kita beri solusi. Alhamdulillah yang selama ini kita tangani anak-anak biasanya karena yang namanya salah gaul ya, karena kurang pengetahuannya sehingga saya beri pemahaman kepada anak dan orang tua dan pada akhirnya anak bisa kembali sekolah dan terselamatkanlah anak ini. Jadi dari aturan sekolah yang berlaku biasanya kan anak tidak masuk sekolah sekian hari, ada tindakannya, ada sanksinya, nah seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak yang kita tangani ini semuanya baik ya, bisa ada solusi sehingga anak bisa masuk kembali ke sekolah sesuai dengan harapan orang tuanya. Biasanya seperti itu. Nggih. Eh, kemudian ada jadwal atau schedule dalam sebuah penyelesaian dilema etika tersebut atau tidak, Bu? Kalau secara jadwal saya tidak membuat, tidak ada. Tetapi jika ada masalah yang muncul, nah ini biasanya saya segera menangani, langsung bertindak. Supaya apa? Masalahnya tidak berlarut-larut dan segera diketahui akar permasalahannya. Supaya kita bisa menghindari konflik-konflik yang ada. Nah, kemudian kita cari solusi-solusi alternatif supaya masalah-masalah itu cepat tertangani. Jadi intinya tidak ada penjadwalan fluktuasi saja. Jika dibutuhkan ya segera, yang intinya sesegera mungkin masalah-masalah yang muncul yang ada itu ditangani. Seperti itu. Oh, gitu gitu nggih. Eh, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bu? Oke. Kalau faktor-faktor yang mempermudah, saya biasanya sok melihat regulasi-regulasi yang ada dalam pengambilan keputusan-keputusan. Juga kadang-kadang kalau saya dalam suatu kasus tertentu kok saya kurang pengetahuannya, kurang paham, biasanya juga suka menelpon teman yang saya anggap dia bisa membantu saya untuk mempermudah masalah-masalah yang saya hadapi itu
bisa dibantulah gitu, sehingga apa yang ada dalam permasalahan itu ya segera bisa diselesaikan seperti itu. Oh, nggih, Bu. Ini pertanyaannya agak random nggih, Bu, nggih. Nah, kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini dilakukan dalam pengambilan dilema etika tadi itu, Bu? Selain, eee, misalnya ada kasus lain atau, ada bujukan moral dan sebagainya begitu, Bu? Ya, kalau langkah-langkah biasanya saya sering lebih senang dengan cara mengajak komunikasi langsung deh, Mmm, bagi yang terlibat dalam suatu masalah yang mempunyai kasus-kasus tertentu atau dilema etika. Biasanya saya undang, saya ajak bicara, kita ngobrol dengan santai, kita cari permasalahan-permasalahannya apa, kemudian kita cari alternatif-alternatif anggap dia sebagai teman supaya apa lebih mudah menggali informasi apa yang menjadi permasalahan. Nah, kemudian kalau sudah bisa bicara dari hati ke hati ini kan lebih mudah, dia bisa bercerita dengan terbuka, dengan jujur, dan saya pun bisa mencarikan solusi-solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah. mmm, Seperti nggih, itu. Bu. Nih, terima kasih sekali jawabannya, Bu. Kemudian, adakah selama ini dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika itu ada tantangannya atau hambatannya, Ibu? Ada tantangan saya itu pusing kalau berhadapan dengan suatu masalah, kemudian orang ini kalau diberi pemahaman ngeyel, maunya menang sendiri. Nah ini tantangan buat saya. Waduh, gimana nih cara cara supaya orang ini bisa paham, bisa ngerti. Gitu. Nah, saya juga kadang-kadang putar otak nih, gimana caranya supaya orang ini bisa diberi pemahaman, kemudian dia mengerti tentang permasalahan yang dihadapinya, tidak terus ngotot ngeyel ya. Biasanya kan orang punya masalah emosinya lebih tinggi seperti itu. Nah ini yang sering kali. Dilema etika tadi, Bu. Yeah. Ya tentunya kalau kita mengambil keputusan dengan dilema etika ini berarti saya akan mendapatkan pengalaman ya bagaimana kita memutuskan sesuatu dengan mempertimbangkan aturan moral dan aturan-aturan yang berlaku. Terima kasih, Ibu. Ye, sama-sama.